Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu rumah warga yang di bagian depan rumahnya. Di sini terdapat banyak sekali koleksi tanaman hiasnya. Dan di sini suasananya juga adem banget, seger. Karena yang pastinya dengan adanya tanaman-tanaman hias yang berada di halaman rumahnya ya. Dan juga di sini juga tidak begitu terkena cahaya matahari karena pada bagian sebelah ini terdapat ada dua tanaman besar, yaitu ada pohon jeruk yang setidaknya menjadikan naungan pada tanaman-tanaman hias yang berada di bawahnya. Dan di sebelah sini juga terlihat daun-daun dari tanaman tersebut itu hijau segar ya. Kemudian juga untuk jenis tanaman hias ada lipstick yang digantung ini juga ketika berada di daerah yang teduh ini daunnya bagus banget. Namun sebelum saya melanjutkan mereview beberapa tanaman hias yang berada di sini, saya bakalan menyapa dulu para sahabat Kembang Desa dimanapun berada. Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan saya bakalan mereview tanaman-tanaman hias yang berada di sini dulu ya, karena terlihat cantik-cantik banget. Di sini ada keladi antasoma, kemudian juga ada pink beauty, kemudian juga ada hybrid. Di sini juga terlihat sekali batang-batang dari tanaman hias keladi juga terlihat kokoh ya. Ini cantik banget. Untuk warna daunnya kombinasi antara warna pink dengan hijaunya ini benar-benar cantik. Dan memang untuk jenis tanaman hias keladi agar selalu terlihat cantik ya dan selalu ada daunnya pastinya ya, karena untuk jenis tanaman hias keladi apabila sedang mengalami masa dorman, apalagi hanya ditanam per pohon ya, per pokok tanaman itu biasanya tumbuh satu daun, itu biasanya daunnya satunya akan tumbang dan seterusnya seperti itu. Bisa dibilang maksimal daun yang muncul itu hanya 3, sehingga ketika tidak dibuat bergerombol ataupun tidak memiliki ukuran umbi yang besar dan tidak memiliki tunas-tunas baru yang muncul, itu biasanya akan terlihat kurang bagus. Namun ketika dibuat bergerombol seperti ini ataupun umbinya memang ini sudah sangat besar ya, ini menjadi satu tampilan yang sangat cantik banget. Dan kemudian juga ada keladi hybrid, kemudian juga ada antasoma. Dan saya penasaran sekali pastinya dengan media tanam yang digunakan. Di sini untuk jenis tanaman hias keladi, di sini ada semacam kayak pasahan ya, ataupun sisa-sisa dari kayu. Kemudian juga menggunakan ada tanahnya, juga ada pupuk kandang. Namun di sini benar-benar lembab. Karena untuk jenis tanaman hias keladi agar perangsangan akarnya itu lebih cepat, itu biasanya memang kondisi media tanamnya itu harus lembab. Dan juga pada bagian sisi bawahnya di sini ada tatakan wadah semacam ini yang dikasih air agar kondisinya selalu lembab. Dan juga di sini ada antasoma, ini juga cantik banget ya. Guratan warnanya ini benar-benar cantik, keren. Kemudian di sini juga ada aglonema cochin. Dan di sini untuk kondisinya ini batang panjang sudah menua seperti ini. Dan ini apabila tidak dilakukan split ya, apabila tidak dilakukan split ataupun penanaman yang menutup pada bagian batang tanaman ini biasanya akan menjadi kurus seperti ini. Namun apabila ada perbaikan, dilakukan split dan dipangkas ataupun dipotong menjadi beberapa bagian setiap mata tunas ini juga akan pada akhirnya akan menjadi satu tanaman yang sangat cantik ya. Ataupun bisa dilakukan dengan cara cangkok pada bagian batang tanaman ini kita bisa menggunakan plastik ataupun bisa menggunakan kain ataupun botol yang ditaruh ataupun dililitkan pada bagian batang tanaman ini, sehingga sekitar 3 bulan 4 bulan itu biasanya akan memunculkan tunas-tunas baru dan akan menjadi tanaman cochin yang cantik kembali ya. Dan juga di sini ada beberapa tanaman hias, ada aglonema juga. Di sini untuk ID-nya saya tidak paham ya. Ini saya kurang tahu untuk ID ini. Ini cantik banget.
Karena pada bagian daun ini kayak red stardust, namun jika dilihat yang ini bukan. Ada Snow White, kemudian juga ada Gatun kaca, ada Cochin, juga ada Begonia Black Velvet, ada Begonia yang silver, kemudian juga ada Begonia palmata yang silver. Dan di sini juga saya melihat satu tanaman Begonia yang cantik banget. Ini pada bagian daunnya ini berbulu seperti ini. Ini cantik banget. Untuk ID persisnya saya tidak tahu ya. Kemudian juga ada Syngonium triching. Dan di sini juga ada beberapa tanaman hias keladi yang memang diliarkan pada bagian bawah sini. Ini juga sebenarnya untuk semua jenis tanaman hias ya, ketika kita liarkan pada bagian tanah, itu biasanya hasilnya itu akan bagus. Yang pastinya untuk perangsangan pada bagian akarnya itu akan bebas sekali menjalar ya. Kemudian juga ada burlemak, Philodendron burlemak, ada Syngonium Maria Alusion. Kemudian di sini juga ada tanaman hias, ada Syngonium. Ini kalau dilihat dari corak parkunnya ya, varigata kuningnya ini kayak masuk ke mojito ya, jenis mojito. Namun kalau dilihat lagi dari daun ini kayak bukan. Kemudian juga terdapat tanaman hias, ada janda bolong yang ditaruh ataupun dijalarkan pada bagian ada tanaman. Memang untuk jenis-jenis tanaman hias yang merambat, ketika kita tidak mempunyai turus ataupun tempat untuk merambat tanaman tersebut, itu kadang susah ya. Dan hal terbaik menurut saya ketika kita memiliki tanaman hias yang merambat itu pemangkasan yang pastinya juga akan memunculkan tunas-tunas baru ya. Kemudian juga di sini ada Sentivarigata, ada Succulent juga, kemudian juga ada Anthurium, ada Colocasia Grand Magic, kemudian juga ada Colocasia cemong, ada Colocasia heterochroma Black Shadow. Ini juga cantik banget. Dan ini juga sepertinya ada Colocasia, ini masuknya ke jenis kayak Colocasia ya. Ini kayak talas, dan ini juga daunnya bagus banget, kayak Anthurium corong seperti ini. Kemudian di sini juga terdapat ini kayak masuk ke Sente, namun juga kayak Alocasia untuk warna silvernya ini ya. Namun dari tekstur bentuk daunnya, kemudian juga dari batangnya, ini kayak masuk ke jenis Colocasia. Dan di sini saya ada tips sedikit ya untuk tanaman hias, ada lumut Papua. Ini untuk jenis tanaman hias lumut Papua, memang ketika sudah rimbun ya, dan kita telat untuk melakukan penyiraman, itu biasanya hasilnya akan gampang sekali kering. Yang pada akhirnya juga ketika kita telat lagi dan kita bisa lupa untuk melakukan penyiraman, itu akan menjadi mati. Namun ketika baru saja telat 1 hari 2 hari dan kita lakukan penyiraman terhadap tanaman hias lumut Papua ini akan menjadi segar kembali. Dan untuk koleksi tanaman hiasnya di sini benar-benar sangat beragam ya. Ini juga ada Anthurium. Ini cantik banget. Dan juga ada Catu Variegata. Ini juga ketika ditaruh pada bagian halaman rumah ini benar-benar cantik ya, karena kombinasi warnanya yang benar-benar indah. Juga ada tanaman hias, ada Calathea ornata yang stripping.
Dan demikian review dari Kembang Desa tentang beberapa tanaman hias. Dan indahnya ya, ketika pada bagian halaman rumah itu terdapat banyak tanaman hias ataupun tanaman-tanaman lainnya, sayur ataupun buah-buahan, itu pasti suasananya juga akan jauh lebih indah dan berbeda. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.